Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu untuk kita semua. Selamat berjumpa dengan Ibu Heri Raningsih SPD anak-anakku. Di sini Ibu akan mengajak kalian belajar seni musik kelas 7 semester 1. Materi kali ini akan Ibu rangkum melalui media PowerPoint. Maka dari itu silakan anak-anak untuk menyimak, memperhatikan slide yang ditayangkan di layar laptop anak-anak. Nah, inilah kita simak dulu kompetensi dasar. Nah, dibaca saja anak-anak, cukup jelas ya. 3.1 itu pengetahuan, kemudian 4.1 itu keterampilan. Berarti nanti kita juga belajar keterampilan, belajar bermain ensemble ya. Kita lanjut. Tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, ini anak-anak juga cukup membaca aja ya. Dibaca aja, ini jelas. Kalau anak-anak itu tahu tujuan pembelajaran, mestinya belajarnya akan lebih serius. Ya, sudah paham ya tujuannya anak-anak? Ya, kita lanjut ke tayangan berikutnya tentang dari pembelajaran kali ini, yaitu tentang ensemble. Nah, sebelum kita mengelompokkan ensemble, kita perlu tahu apa itu ensemble. Ensemble adalah sajian seni musik oleh beberapa orang dan memainkan beberapa alat musik. Ya, jelas kan? Mestinya alat musiknya banyak, dimainkan oleh orang banyak. Nah, tidak mungkin satu alat musik dimainkan orang banyak ya. Sudah cukup jelas. Ya, kita lanjutkan ke kelompok. Kelompok ensemble berdasarkan fungsinya. Itu ada 3. Yang pertama adalah kelompok melodis. Melodis ini fungsinya untuk membawakan susunan nada yang sebagai melodi lagu. Jadi alat musik melodis itu bisa menyuarakan nada. Jadi misalkan menyuarakan nada do, re, mi, fa, sol atau c, d, e, f, g, b, c. Nah, tangga nadanya itu bisa. Seperti itu di animasi itu membunyikan melodi juga. Contoh lain misalnya recorder, kemudian pianika, harmonika, gitar, keyboard atau organ, atau piano, biola, klarinet, dan masih banyak lagi ya. Itu melodis, pokoknya intinya bisa membunyikan nada. Nah, karena kita belajar teori dulu ya. Dan kita lanjutnya fungsi yang kedua, lanjutkan fungsi yang kedua itu harmonis. Alat musik harmonis fungsinya sebagai pengiring, mengiringi melodi lagu atau juga bisa mengiringi orang menyanyi. Nah, jadi alat musik harmonis itu fungsinya sebagai pengiring dan tugasnya membunyikan akord. Akord itu 3 atau 4 nada yang dibunyikan bersamaan. Kalau melodis kan membunyikannya satu-satu secara berurutan. Jadi do, re, mi, sol, fa, mi, do, mi, sol. Nah itu. Tapi kalau harmonis ya do, mi, sol bunyikan bersama. Jreng. C, E, G, jreng berarti akordnya C. Kalau F, A, C berarti akordnya F. Nah itu ya. Kita pelajari besok lain waktu. Ya, tapi anak-anak tahu dulu harmonis itu seperti itu. Jadi 3 atau 4 nada yang dibunyikan bersama untuk mengiringi melodis atau mengiringi vokal. Contohnya apa? Gitar. Seperti itu di animasi itu orang main gitar kan, itu sebagai harmonis. Jadi misalnya anak-anak menyanyi diiringi gitar, berarti gitarnya itu sebagai harmonis. Ya, dan keyboard, organ, ya itu untuk ngiringi harmonis. Piano, nah itu harmonika yang bolak-balik itu sebaliknya harmonis, sebaliknya melodis. Tapi untuk dibunyikan bersama tidak bisa. Jadi kalau bunyikan harmonis ya yang harmonis, yang melodis ya sebaliknya, begitu ya. Nah, tadi kan di melodis itu disebutkan gitar, keyboard, piano masuk melodis. Tapi di harmonis juga disebutkan juga, iya memang. Karena gitar bisa difungsikan sebagai melodis, bisa dimainkan sebagai harmonis, bisa membawakan akord. Ya, contohnya kalau
anak-anak nyanyi diiring gitar, dan itu gitarnya bunyikan akor atau harmonis ya. Kemudian organ atau keyboard ya sama aja, itu yang kanan bunyikan melodis, yang kiri bunyikan akor atau harmonis. Biasanya nanti kalau lagunya sudah jalan, dua-duanya membunyikan akor atau harmonis, jadi dua-duanya untuk mengiringi ya. Kemudian piano pun begitu, yang kanan untuk melodis, kirinya untuk akor, untuk harmonis. Tapi nanti kalau udah jalan lagunya, ya dua-duanya sebagai pengiring, sebagai harmonis ya. Udah cukup jelas ya anak-anak. Kita lanjutkan fungsi yang ketiga. Menurut fungsinya maksudnya alat musik ritmis. Ritmis itu asal katanya dari ritme. Ritme itu artinya irama. Berarti alat musik ritmis fungsinya untuk mengatur jalannya irama. Alat musik ini tidak bernada atau bisa juga disebut alat musik yang bernada tunggal. Jadi nadanya hanya itu. Jadi misalnya kalau anak-anak membawa ketipung, terus guru menyuruh bunyikan nada do dengan ketipung, ya jelas tidak bisa karena itu nadanya tunggal ya. Begitu juga untuk drum, bunyikan nada do re mi fa sol pakai drum nggak bisa, itu ya, itu karena nada tunggal. Nah, atau disebut juga alat musik yang tidak bernada atau ritmis. Contohnya ini di gambar ini namanya marakas. Contoh lain lagi drum tadi sudah Ibu sebutkan, ketipung, triangle, apalagi kastanyet, terus simbal ya, dan masih banyak lagi alat-alat musik ritmis, kendang juga masuk ya. Kiranya itu kelompok ensemble berdasarkan atau kelompok musik berdasarkan fungsinya ya, ada harmonis, ritmis, melodis ya. Jelas ya. Kita lanjutkan sajian musik ensemble. Ensemble itu bisa disajikan menjadi dua jenis. Yang pertama, ensemble sejenis. Sesuai dengan namanya, berarti ensemble-nya itu membawakan satu jenis alat musik. Misalnya di gambar yang sudah ditayangkan di HP atau laptop kalian itu kan semua main gitar. Nah, itu dah contoh ensemble sejenis. Nah, ensemble sejenis dengan memainkan gitar. Gitar semua. Nah, misalnya recorder semua ya jelas recorder sejenis ya. Pianika semua sejenis. Tetapi misalnya ada begini. Ada gitar, ada cello, kemudian ada bass, dan ada lagi kecapi, mungkin alat, karena itu alat musik tradisional yang dipadukan ya ini. Kemudian ada sitar, harpa. Nah, main bersama. Walaupun bermacam-macam alatnya, tapi bisa juga digolongkan sebagai ensemble sejenis. Ya, asalkan itu semua membawakan melodi ya. Biasanya kalau bass itu kan untuk mainkan ini ya harmonis, tapi misalnya untuk mengisi melodisnya bisa aja, jadi itu termasuk sejenis ya, walaupun berbagai alat musik. Sejenis berdasarkan cara memainkannya, yaitu dipetik. Misalnya ada lagi ada recorder, ada pianika, harmonika, flute, ada lagi trompet, tadi saksofon, klarinet, trombon. Nah, semua bermain bersama. Nah, tapi bisa dikatakan sebagai alat musik sejenis. Sejenis berdasarkan apa? Berdasarkan cara membunyikannya. Atau misalnya waktu takbir, anak-anak sering kan dengar orang bermain beduk, main bahkan drum, ya, kendang, dipadukan, dipukul-pukul. Nah, apa itu masuk ensemble? Masuk ensemble, tapi ensemble sejenis ritmis ya, alat musik ritmis, dan di situ biasanya disebut dengan bermain perkusi. Kalian perlu tahu ya, perkusi itu alat musik pukul. Dan alat musik pukul itu ada yang bernada, yang tidak bernada. Yang bernada contohnya kulintang, kemudian silopun,
angklung itu walaupun digoyang tapi dalamnya memukul, maka itu termasuk jenis alat musik pukul ya anak-anak. Nah itu, jadi alat musik pukul itu disebut juga alat musik perkusi. Nah, kita lanjutkan macam sajian yang kedua, ensemble yang kedua adalah ensemble campuran. Ensemble campuran sesuai dengan namanya mestinya bukan satu jenis alat musik, jadi berbagai jenis. Misalnya sebagai contoh yang sederhana untuk anak-anak kayak ensemble itu ada recorder, pianika, kemudian gitar, dan kalau di anak-anak kakak kelas itu sukanya ketipung, main ketipung, atau pakai senar drum ya, atau tam-tam, yang kita punya itu tam-tam boleh. Itu sudah bermacam-macam jenisnya. Ada tiup, ada petik, ada pukul. Ada melodis, ada harmonis, ada ritmis. Jadi sudah jelas itu campuran. Nah, sekarang biar anak-anak tidak bingung, misalnya ya, sama-sama gitar, tapi tadi disebut sama-sama gitar sejenis, tapi bisa juga dimasukkan kelompok campuran. Misalnya kelompok gitar untuk melodis, satunya gitar harmonis. Jadi sama-sama gitar tapi tidak termasuk ensemble campuran karena dilihat dari fungsinya. Satu memainkan melodis, satunya memainkan harmonis. Nah, begitu. Tapi kalau semua melodis ya bukan berarti melodisnya itu melodi lagunya lugu dari awal sampai akhir, mesti dibuat aransemen biar menarik. Semua main gitar tapi dibuat aransemen dengan berselang-seling, dengan mungkin suara satu, suara dua, melodi semua, kemudian diisi bagian kosong, diisi selingan melodi-melodi yang menarik. Nah, itu termasuk sejenis tapi melodis. Tapi kalau yang ini misalnya gitar ya, gitar satunya melodi, jadi membawakan melodi, terus satunya ngiringi, itu ya, berarti itu kecampuran. Begitu juga misalnya pianika dan recorder. Misalnya recordernya melodi, nanti pianikanya membawakan akor. Kan pianika bisa main akor, tapi kalau recorder main akor tidak bisa, karena jarinya kan membuka nutupnya gantian. Tapi kalau pianika main akor bisa, main C, E, G bareng, tet, nah itu kan akor C ya, atau main do mi sol, tet, nah, tet, itu kan, itu bisa main tet 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 tet, nah itu kan untuk bisa dimainkan sebagai harmonis. Jadi pianika dan recorder walaupun sama-sama tiup tapi difungsikan sebagai melodis, satunya sebagai harmonis, jadi termasuk campuran. Karena jelas ya, jadi tidak usah bingung, itu bisa didengarkan nanti. Misalnya anak-anak melihat ya, suatu saat kalau ada kesempatan beri tayangkan, oh ini ada video, coba dilihat sejenis ya ataukah campuran. Nah, kalau sejenis jelas semua main melodi, tapi kalau campuran nanti ada melodi walaupun sama-sama gitar, mestinya ada yang mainkan harmonis, itu bisa didengar, jadi tidak usah bingung ya. Begitu juga untuk tiupnya, apalagi kalau alatnya macam-macam, ada gitar, recorder, pianika, dan ketipung, jelas itu melodis, harmonis, itu jelas campuran ya, jadi nggak usah bingung, itu jelas ya. Kita lanjutkan, adalah bermain musik ensemble sejenis. Tapi nanti untuk ensemble, karena anak-anak itu juga masih dalam taraf belajar, nanti kita belajar bermain recorder ya, untuk pertemuan yang akan datang. Kali ini anak-anak perlu kenal lebih dahulu jenis recorder yang kita pelajari ya. Ini ada 3. Satu, recorder sopranino, seperti gambar itu, yang paling kecil itu sopranino. Kemudian yang kedua, recorder soprano, itu yang sedang, ini biasa dimainkan oleh anak-anak SMP ya, recorder soprano ya. Jadi besok kita belajar tentang recorder soprano. Lanjutnya yang besar itu recorder alto. Nah, ini jelas ya anak-anak. Kiranya ringkasan materi ensemble sampai di sini. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami. Selamat belajar dan selalu berdoa. Jangan lupa selalu jaga kesehatan ya, dan buka buku untuk belajar. Modulnya juga dikerjakan, latihan soalnya, dan juga
ini presensi lewat Google Form yang Ibu sampaikan ke WA, silakan diisi itu sebagai presensi karena ada nilainya juga. Kira sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.